Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi baik dan sehat ya. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat informasi mengenai negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Salah satunya Indonesia nih ternyata. Nah ngomongin soal sampah pemirsa, belakangan ini lagi viral informasi air hujan di Jakarta ini mengandung mikroplastik. Nah, hari ini kita akan membahasnya, kupas tuntas apa sih bahaya dari mikroplastik ini bersama Dr. Diki, dokter kesehatan lingkungan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dokter apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, semoga Puji semua Tuhan sehat. baik. Dokter hari ini tadi di rumahnya hujan nggak? Agak gerimis ya kayaknya. Agak gerimis ya, oke. Khawatir nggak dok? Karena ini kan infonya ada mikroplastik nih, ada kandungannya. Ya sebetulnya nggak usah khawatir ya, karena ini adalah satu fenomena yang memang semakin lazim di era modern saat ini. Yang terpenting adalah bagaimana kiat kita menghadapi, mencegah, meminimalisir risiko. Itu yang nanti kita harus bahas itu. Oke, nah dok ini ada fakta atau mitos paparan mikroplastik di dalam air hujan ini bisa sebabkan peradangan usus, paru, kemudian juga perubahan ataupun gangguan hormon. Ini fakta atau mitos sih dok? Jadi ini fakta dalam artian bahwa secara riset ilmiah memang potensinya ada untuk ke arah situ. Tapi bahwa ini menjadi kondisi yang nyata, ini yang belum terjadi sebetulnya. Artinya masih menunggu riset yang lebih lanjut. Dan artinya juga pesan pentingnya adalah jangan terlalu khawatir berlebihan ya. Bahwa itu ada potensi, apapun ada. Ingat, kita hidup di era modern yang jauh lebih kompleks dibanding 100 tahun lalu. Bukan hanya bicara mikroplastik di hujan, di hujan itu juga ada polutan, ada juga asam, ada juga mungkin logam berat, ada juga bicara pestisida di makanan yang kita konsumsi. Jadi begitu kompleks saat ini yang dihadapi oleh manusia modern. Nah, tapi bukan berarti akhirnya kita akan sakit-sakitan, pasti akan mengalami seperti yang disampaikan tadi, karena kuncinya masih di bagaimana cara pola hidup kita untuk mencegah dan meminimalisir. Oke, berarti penyebabnya banyak ya dok, bukan hanya mikroplastik. Nah kalau mikroplastik ini sendiri dok, itu ada jenisnya nggak sih dok? Karena kan kadang kita lihat ada yang serabut-serabut, ada yang serat-serat, ada yang bentuk pecahan. Nah itu berbeda jenis atau sama nih dok? Sebetulnya definisi dari mikroplastik itu adalah artinya uraian dari plastik dalam ukuran di bawah 5 mm. Bahkan ada yang lebih kecil, ada yang disebut dengan bahkan nanoplastik. Jadi kalau bicara bentuknya ya hampir sama karena dia ukurannya begitu kecil. Nah, permasalahannya adalah sumbernya ini yang beragam. Sumbernya itu bisa dari mungkin tadi botol bekas, botol plastik ya, atau mungkin kotak tempat kita bawa makanan, ataupun bahkan dari pakaian yang dicuci ya dengan artinya pembuangan airnya tidak benar, atau tadi kehujanan tadi kita pakai jas hujan misalnya, kemudian digantung saja begitu pulang. Nah dia dibiarkan mengering, itu mikroplastik ada jadi debu yang akhirnya bisa menyebar. Gitu. Nah dok, ini ada fakta mitos kedua, sering terpapar air hujan yang ada mikroplastiknya nih dok, ini bisa menyebabkan kanker. Ini fakta atau mitos dok? Ini riset awal yang masih panjang cerita untuk kita bisa buktikan ke arah itu ya, bahwa sebagai potensi risiko iya ada gitu. Karena bagaimanapun ini kan satu zat yang memang tidak lazim ada adalah atau terhirup oleh badan manusia. Tapi bahwa ini betul-betul akhirnya menjadi kanker, tentu ada perjalanan panjang ya, perjalanan panjang dan juga paparannya yang harus terus-menerus. Sedangkan hujan kan nggak tiap hari kita kehujanan gitu. Jadi itu hal yang harus di-clearkan ya, dan publik jangan sampai jadi akhirnya takut kehujanan ya. Hujan juga enak hujan itu ya. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan setelah hujan atau kehujanan, yaitu cepat mandi, keramas, ya, bajunya cepat dicuci, itu yang harus kita lakukan. Nah dok, sepekat apa sih kandungan mikroplastik yang ada di air hujan sampai ini BRIN mengeluarkan penelitian atau meneliti, bahkan infonya dari 2022 nih pemirsa sudah diteliti oleh BRIN. Nah itu sekrusial apa nih dok? Ya, ini hal yang sebetulnya bukan hal baru ya di dunia, bahkan di negara-negara maju mereka sudah mendeteksi ini. Bahkan yang disebut dengan hujan ini bukan hanya ada tadi mikroplastik, ada asam, ada juga polutan lain yang kesemuanya itu punya potensi merugikan ketika paparannya dalam jangka panjang. Nah, krusialnya adalah ini menjadi satu pengingat
kewaspadaan bahwa bukan hanya dalam hujan itu ada potensi yang merugikan kita, tapi bagaimana sih harusnya kita melakukan upaya supaya kita nggak berkontribusi tuh pada mikroplastik dalam air hujan. Jadi ya nanti kita harus bicara gimana sih bagusnya bawa minum tuh ya pakai botol gelas ataupun tumbler yang dari yang anti steel ya, itu yang akan mengurangi. Belum lagi bicara misalnya jangan biasakan memakai plastik. Nah ini kan yang sebetulnya awareness-nya harus ke situ. Oke, baik dok. Nah dok, tapi pintu utama masuknya mikroplastik ke tubuh tuh lewat mana sih dok? Tapi jangan dijawab dulu dok, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi.